Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini selalu diberi kesehatan dan karunia-Nya sehingga dapat membuat konten ini. Pada kesempatan ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Fikih Menghadapi Wabah Penyakit dengan penulis ataupun pengarang Isnan Ansori LC MAG. Adapun penerbitnya Rumah Fikih Publishing, tahun terbit 2020, tebal buku 55 halaman. Pada bab pertama ada pembahasan tentang hakikat wabah penyakit, perspektif akidah Islam. Pada subbab A, qadarullah, ketetapan Allah, di mana seorang muslim wajib meyakini setiap kejadian yang terjadi di alam semesta ini tidak luput dari ketentuan Allah. Keyakinan ini merupakan salah satu rukun iman, yaitu iman kepada takdir Allah. Sebab takdir Allah atas manusia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, takdir manusia tidak dapat menolaknya, dan takdir manusia diberikan kehendak untuk memilihnya atau ikhtiar. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Pada ayat tersebut konsep takdir dalam ilmu akidah dengan takdir kauni, sedangkan pada ayat 23 Allah menegaskan bahwa manusia dapat terklasifikasikan menjadi dua kelompok dalam menyikapi takdir kauni, yaitu antara pihak terpuji dan pihak yang tercela. Pihak ditetapkan Allah atas manusia ini dalam ilmu akidah, di dalam syariat Kemudian pada bab kedua ada fikih menghadapi wabah penyakit. A. Wajib menghindari. Hal pertama yang harus dilakukan setiap orang ataupun setiap masyarakat harus menghindari kerumunan maupun keramaian yang terjadi di lingkungan umum. Dengan cara tersebut kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Bahkan sikap ini merupakan perintah langsung dari Rasulullah SAW dan sekaligus diamalkan oleh Rasulullah. 1. Perintah Nabi. Tidak ada adwa atau penyakit menular, tidak ada tiarah dan hamah menyandarkan nasib pada burung, dan tidak ada shofar menjadikan bulan shofar sebagai bulan sial. Dan larilah dari penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Nomor 2. Sunnah Nabi. Dari Amru bin Ash-Syarid, dari bapaknya, dia berkata dalam delegasi Saif yang akan dibaiat Rasulullah SAW, terdapat seorang laki-laki berpenyakit kusta, maka Rasulullah SAW mengirimkan seorang utusannya supaya mengatakan kepadanya, kami menerima baiat Anda karena Anda boleh pulang. Hadis riwayat Muslim. B. Tetap optimis, berprasangka baik pada Allah dan berkata yang baik. Di samping di semua muslim juga mesti senantiasa berprasangka baik kepada Allah atas setiap ujiannya, sekaligus ia senantiasa dalam menghadapinya dan berucap kata-kata yang baik. Kemudian
C. Karantina diri, tetap berada di wilayah terdampak atau tidak memasukinya. Dari Utsman bin Zaid, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tahun penyakit menular atau wabah kolera adalah suatu peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. D. Tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Siapapun yang membuat suatu bahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain, maka Allah akan memberi balasannya. Dan siapapun yang membuat kesulitan atas orang lain, maka Allah akan menyulitkannya. Hadis riwayat Malik, Darqutni, Hakim dan Baihaqi. Pada subbab E, mencari pengobatan yang diperbolehkan syariat. Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk penyakit, maka sembuhan penyakit dengan izin Allah. Kemudian pada bab ketiga ada pembahasan tentang serba-serbi ibadah muslim di tengah penyebaran wabah penyakit. Pada subbab A ada toharoh dan wabah. 1. Hand sanitizer beralkohol suci atau najis. Para ulama berpendapat bahwa alkohol jika dihukumi najis oleh sebagian ulama. Dari bagi segi yang mengatakan bahwa alkohol bukanlah khamar, tetap menghukuminya dengan hukum asal, yaitu hukum suci selama tidak ditemukan adanya dalil yang menetapkan kenajisannya. Adapun jika status alkohol ini dikiaskan kepada khamar, para ulama pada dasarnya berbeda pendapat terkait kenajisan khamar. Jumhur ulama mengatakan bahwa khamar adalah najis, sedangkan sebagian ulama seperti Imam As-Shawhani mengatakan bahwa hukumnya tidaklah najis. Namun terlepas adanya ketentuan di atas, dalam situasi darurat, pendapat yang mensucikan alkohol lebih dapat mendatangkan maslahat. Hal ini berdasarkan dua kesimpulan. 1. Hand sanitizer yang beralkohol boleh digunakan untuk beribadah. 2. Hand sanitizer boleh digunakan untuk beribadah dengan keringanan karena adanya ikhtilaf yang terjadi antara ulama dalam menghukumi kenajisan khamar. Kemudian subbab B, sholat dan wabah. 1. Tidak menghadiri sholat berjamaah 5 waktu. Para ulama berpendapat bahwa jika melakukan sholat jamaah, terjadinya kontak akan menjadikan wabah virus yang semakin merambat ke masyarakat luas. Kemudian tidak menghadiri sholat Jumat. Para ulama sepakat bahwa menghadiri sholat Jumat bagi laki-laki tidak memiliki uzur adalah wajib. Para ulama juga sepakat bahwa tidak menghadiri atas sebab uzur adalah boleh. Sholat menutup wajah dengan masker. Di antara himbauan untuk menjaga diri yaitu untuk menutup wajah dengan sebuah masker. Hal tersebut menimbulkan sebuah konflik di antara masyarakat karena pada dasarnya menutup masker itu bisa berhukum makruh, tetapi dengan adanya
sebuah kedaruratan, pemakruhan itu dibolehkan dan menjadikan sebuah keabsahan dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Kemudian saja keringanan apa yang diberikan syariat atas orang yang sakit, tentu saja tergantung pada jenis penyakit yang menyebabkan orang yang sakit mendapatkan kesulitan untuk melakukan ibadah sholatnya. Pasien yang pingsan, para ulama sepakat bahwa orang sakit yang sakitnya menyebabkan dirinya kehilangan kesadaran mendapatkan keringanan untuk tidak mendirikan ibadah sholat saat waktunya telah masuk. Hal ini dikiaskan kepada keringanan bagi orang yang tertidur dan lupa. Kemudian tata cara sholat petugas kesehatan, para ulama tetap sepakat menangani pasien yang terserang virus menular seperti wabah virus corona saat ini dalam kondisi suci dari hadis, masih dalam kondisi wudhu, dapat sholat secara normal tanpa menimbulkan bahaya atas harta dan jiwa bagi dirinya dan orang lain. Kemudian jamak sholat. Di samping itu mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang sakit dan tenaga kesehatan yang menangani pasien dalam waktu yang cukup lama juga diberikan keringanan untuk menjamak antara dua sholat, yaitu menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur atau asar, dan juga kemudian sholat maghrib dan isya di waktu maghrib atau isya. Kemudian kunut nazilah atau sebab wabah, para ulama berpendapat tentang hukum membaca kunut nazilah dalam setiap sholat 5 waktu atas sebab adanya wabah penyakit, di mana kalangan Al-Hanafiyah atau As-Safiyah dalam pendapat resminya mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Sedangkan menurut kalangan Al-Hanafiyah dan sebagian As-Safiyah, kunut nazilah tidaklah disyariatkan oleh sebab wabah penyakit. C. Zakat dan wabah. Harta zakat secara spesifik hanya boleh didistribusikan kepada 8 penerimanya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa bis sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk mendekatkan atau memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk yang di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.